Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal mengenai kalor. Soal yang pertama, hitunglah banyak kalor yang diperlukan jika 2 kg air dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Jika kalor jenis air yaitu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang pertama, kita harus menuliskan apa yang diketahui di soal. Yang diketahui adalah massa sebesar 2 kg, kemudian perubahan suhu bernilai 50 derajat Celcius dihasilkan dari suhu akhir dikurangi suhu awal atau 60 derajat Celcius dikurangi 10. Kemudian C atau kalor jenis air 4200. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus macet. M C delta T, di mana M itu massa 2 kg dikali kalor jenis 4200 dikali 50 derajat Celcius. Hasilnya adalah 420.000 Joule atau 420 kJ. Soal yang kedua. Suatu balok besi bermassa 2 kg dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu bernilai 14 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Sebuah alat joule meter menunjukkan energi yang diberikan sebesar 14.400 Joule. Hitunglah kalor jenis. Nah, di soal nomor 2 yang ditanyakan adalah C. Maka kita gunakan rumus C sama dengan Q per M delta T. Di mana nilai Q-nya yaitu 14.400 dibagi masanya yaitu 2 kg dikalikan perubahan suhu. Perubahan suhu diperoleh dari suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu 30 derajat Celcius dikurangi 14, hasilnya 16. Maka kalor jenis dari zat tersebut bernilai 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Soal nomor 3. Untuk menaikkan suhu air laut 1 derajat Celcius diperlukan kalor bernilai 3.900 Joule. Jika kalor jenis air laut 3.900 Joule per kilogram derajat Celcius, maka hitunglah massa air laut. Untuk mencari massa, kita gunakan rumus M sama dengan Q per C delta T, di mana nilai Q-nya adalah kalor berjumlah 3.900 Joule dibagi kalor jenis air laut 3.900 Joule per kilogram derajat Celcius dan perubahan suhunya yaitu 1 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 1 kg. Soal nomor 4. Sebanyak 210 kJ kalau diberikan ke dalam 5 kg air dengan kalor jenis 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Hitunglah kenaikan suhu. Di soal nomor 4 yang ditanya adalah delta T. Maka kita gunakan rumus Q per C dikalikan M. Q-nya yaitu 210 kJ atau kita ubah satuannya menjadi Joule menjadi 210.000 Joule. Dibagi kalor jenis air 4.200 dikalikan massanya yaitu 5 kg. Maka besarnya kenaikan suhu yaitu 10 derajat Celcius. Soal nomor 5, hitunglah kalor yang diperlukan untuk mengubah 250 gram air dari suhu 100 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius, di mana nilai kalor uap air yaitu 2.260.000 Joule per kilogram. Nah, perlu kalian ketahui, di soal nomor 5 ini bukan perubahan suhu yang terjadi, tetapi perubahan wujud, yaitu dari air menjadi uap air. Maka kita gunakan rumus, yaitu kalor penguapan Q sama dengan M dikalikan U. Maka hasilnya M-nya adalah massa 250 gram kita ubah menjadi satuan internasional yaitu 0,25 kg dikalikan 2.260.000. Maka hasilnya 565.000 Joule. Soal nomor 6. Hitunglah kalor yang diperlukan untuk mengubah 2 kg es bersuhu 0 derajat Celcius menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Kalor lebur es bernilai 334.000 Joule per kilogram. Maka soal nomor 6 itu prosesnya mengalami perubahan wujud yaitu melebur. Maka kalor laten yang kita gunakan adalah Q sama dengan M dikalikan L. Di mana M-nya adalah massa 2 kg dikalikan kalor lebur
es bernilai 334.000 Joule per kilogram. Hasilnya adalah 668.000 Joule. Soal nomor 7, hitunglah kalori yang diperlukan untuk mengubah 100 gram air dari suhu 25 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius. Dengan nilai kalori jenis 4.200 dan kalori uap 2.260.000 Joule. Jika kalian analisis soal nomor 7, ada dua perubahan yang terjadi, yaitu perubahan suhu dari 25 menjadi 100 dan perubahan wujud dari air menjadi uap air. Maka kalori yang kita hitung bernilai 2. Ya, Q1 kita gunakan macet MC delta T pada saat air bersuhu 25 derajat Celcius berubah menjadi 100 derajat Celcius, maka ada sejumlah kalori yang diserap. Kita gunakan rumus macet MC delta T. M-nya adalah massa, yaitu 100 gram, kita ubah menjadi kilogram, 0,1 kilogram. Dikalikan kalori jenis air, 4.200, dikali perubahan suhunya. Dari 25 menjadi 100 derajat Celcius, kenaikan suhunya bernilai 75. Jadi hasilnya 31.500 Joule. Untuk yang kedua, karena prosesnya dari air menjadi uap air, maka kita gunakan rumus Q sama dengan M dikalikan U. Dengan massa bernilai sama, yaitu 0,1, dikalikan kalori uap air 2.260.000. Hasilnya 226.000 Joule. Maka kalori yang diperlukan adalah kita harus menghitung Q1 dan Q2. 31.500 ditambah 226.000. Hasilnya 257.500 Joule. Soal yang terakhir, perhatikan gambar di samping. Grafik ini menunjukkan proses pemanasan sebuah es sebanyak 2 kg. Kalori yang dibutuhkan dari A ke B adalah terjadi perubahan suhu. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah macet MC delta T. Dengan M adalah massa, C adalah kalori jenis es yaitu 2100 dan delta T-nya dari minus 10 menjadi 0 derajat mengalami kenaikan 10 derajat Celcius. Maka Q1 bernilai 42.000 Joule. Kemudian pada saat proses dari B ke C, maka terjadi perubahan wujud, yaitu melebur. Rumus yang kita gunakan adalah M dikalikan L. Dengan M adalah massa 2 kg dan kalori lebur es 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya 672.000 Joule. Dan yang terakhir, kalori yang dibutuhkan dari C ke D, perhatikan grafik. Grafiknya naik kembali. Sehingga rumus yang kita gunakan macet. Dengan M adalah massa 2 kg, C adalah kalori jenis es, maka hasilnya 820.000 Joule. Jadi total kalori yang dibutuhkan dari proses A sampai ke D, kita jumlahkan keseluruhannya, yaitu bernilai 1.534.000 Joule. Oke, demikianlah pembahasan mengenai latihan soal kalor. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah!